Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget bisa duduk bareng nih sama narasumber kita yang luar biasa ya, alhamdulillah. Sebelumnya teman-teman ya, aku memperkenalkan diri dulu nih ya. Jadi nama saya Atika Sedatun Nisa dari Media Wihda PPM Mesir. Nah, insya Allah kita di sini mau duduk bareng membahas yang tadi aku bilang topik yang sangat penting gitu dengan narasumber yang luar biasa ini ya, masya Allah. Jadi ini adalah Teh Ai Sulastri. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Kaifahal Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair ya gitu. Alhamdulillah Tika juga baik. Sebelumnya kita bacain CV-nya dulu ya teman-teman. Nama panjangnya Ai Sulastri, kelahiran Cianjur 29 Januari 1926. Anaknya udah 6 ya Teh. Alhamdulillah masya Allah. Setelah itu pendidikan formalnya nih ya teman-teman, beliau sekolah di MA Pesantren Persatuan Islam Persis nomor 4 Cianjur, S1 jurusan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo, dan sekarang masih menulis tesis di American Open University Kairo. Selanjutnya ya pendidikan informalnya. Jadi beliau ini banyak banget mengikuti sekolah-sekolah dan kajian-kajian. Mungkin salah satunya merupakan belajar diploma konseling keluarga di Family Academy Kairo tahun 2017 bersama Dr. Usama Yahya. Diploma Tahfidz Said di Tarbiyah Said Academy Kairo tahun 2018, kelas Wonderful Family di Wonderful Family Academy Yogyakarta, ya, dan kelas-kelas lainnya dan pelatihan-pelatihan lainnya. Masya Allah, berarti pengalaman beliau ini banyak sekali teman-teman. Gak kalah hebatnya lagi nih pengalaman organisasinya dan banyak banget. Mungkin kita bisa bacain salah satunya aja ya. Beliau merupakan ketua Wihda di tahun 2005 sampai 2006. Jadi ini CV singkatnya ya teman-teman dari narasumber kita yang luar biasa, masya Allah. Jadi kita mau ngobrol apa nih ya? Mau bahas apa nih? Jadi memang kita ngobrol santai, tapi pembahasannya penting banget nih teman-teman buat kita bahas bareng-bareng gitu. Tentang apa sih? Jadi tema kita adalah how to be istriable. Di sini maksud kita adalah gimana sih kita bisa menjadi seorang istri yang baik bagi suami, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik bagi anak, menjadi seorang rakyat yang baik bagi bangsa, dan menjadi umat yang baik bagi agamanya gitu. Jadi masya Allah ya, ini berat banget, dan memang persiapan untuk menjadi seorang istri ini tidak segampang itu gitu ya Teh ya. Di bincang-bincang santai kita kali ini, selain itu juga kita mau ngangkat beberapa topik dan pembahasan yang lagi hangat di kalangan mahasiswa nih. Salah satunya adalah pergaulan di antara perempuan dan laki-laki di mahasiswa dan mahasiswi Universitas Al-Azhar. Jadi kita ini ada banyak Teh ya, pergaulan yang dibilang melewati batasan gitu ya antara laki dan perempuan. Mungkin beberapa ada yang sampai berpacaran, atau malah beberapa kasusnya di luar itu ada lebih banyak lagi gitu ya Teh ya. Jadi menurut antum, pandangan antum terhadap pergaulan mahasiswi kita ini gimana sih? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bisa ikut ngobrol santai dengan Wihda di sini. Ya, dengan tema-tema yang sebetulnya agak sensitif mungkin ya bagi beberapa, tapi ya kita mencoba ngobrol bersama. Kita apa sih kira-kira yang menjadi penyebab gitu ya adanya pergaulan seperti ini. Kalau kita lihat rata-rata mahasiswa gitu ya yang berada di sini itu ya, kalau hitungannya maba itu kan usia berapa? 14 tahun, ya 19 tahun. Itu artinya masa fase akhir remaja katakanlah gitu. Sementara remaja itu kita tahu sendiri gitu, dia memiliki karakter secara psikologis yang unik gitu ya. Dimana memang pencarian jati diri di situ, kemudian juga memiliki karakter memang mudah gitu ya, mudah memahami dan menerima orang lain, sehingga menjalin persahabatan itu memang di fase ini. Ada juga masa yang cukup rawan dari perkembangan seorang remaja itu, dia conformity, artinya bagaimana seorang remaja itu mudah menerima dan terbawa oleh sikap temannya yang sebaya, sehingga ini yang akan menentukan gitu ya. Remaja ini yang akan menentukan adalah teman-temannya. Makanya kenapa di dalam parenting itu sebagai orang tua gitu, bersikap kepada anaknya yang sudah beranjak dewasa itu harus seperti sebagai seorang teman. Ya, karena butuh teman. Nah, karena sebetulnya seorang anak itu lebih itu gitu, membutuhkan sosok teman gitu. Dan di sini juga harus dilihat bagaimana remaja itu dia berteman dengan siapa, karena itu banyak menentukan kehidupannya. Dengan tadi gitu ya, conformity tadi itu, bagaimana seorang remaja itu dia lebih mudah menerima kecenderungan apa yang dilakukan oleh teman sebayanya.
Nah, dari sini saya melihat gitu ya, selain karakter remaja ya secara psikologis juga bagaimana kita ini kan sama-sama sedang merantau lah istilahnya, jauh dari orang tua gitu. Itu secara psikologis itu ada tekanan, ada beban ya psikologi tersendiri gitu ketika jauh dari orang tua itu. Bukan hanya kita sebagai seorang perempuan gitu ya, bahkan laki-laki itu merasakannya, tapi kita jarang menyadari gitu ya akan adanya kendala psikologis seperti ini. Kemudian juga kalau namanya kita berkumpul dengan orang tua kan ada masa-masanya kita manja, ingin diperhatikan. Nah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan itu sementara kita dalam perantauan gitu ya, jauh dari orang tua gitu. Makanya di sini melihat dari karakter unik remaja tadi, masa rawan, bagaimana dia akan sangat banyak tergantung dengan teman-temannya, dengan teman sebagainya. Saya melihat di sini barangkali Wihdah sebagai lembaga ya, organisasi mahasiswi yang membawahi bagaimana perempuan gitu, kemudian juga mahasiswati lah secara umumnya bisa menjadi pelopor atau mengajak elemen ya yang terkait bagaimana maba yang berangkat ke sini itu tidak bukan hanya diberikan jaminan ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah diatur kalau maba itu harus ada jaminan tempat tinggal di sini gitu ya. Masih ada aturan itu ya. Melalui brokernya tempat tinggalnya sehingga tidak terangkum-angkum. Akan tetapi yang menjadi PR kita bersama setelah kita melihat berbagai permasalahan yang sangat krusial dan mengkhawatirkan gitu ya, karena memang bukan 1-2 kasus saja gitu ya yang kita tahu bersama, dan ini harus menjadi PR kita bersama secara serius gitu ya. Jadi bersama-sama, kita nggak bisa Wihdah saja gitu ya. Seluruh elemen harus ikut memikirkannya, dan saya melihat ada kebutuhan bukan hanya tadi gitu ya, maba itu bukan hanya kebutuhannya jaminan rumah aja gitu ya oleh brokernya itu, tapi juga bagaimana ikut difikirkan pembinaan gitu, sehingga memang itu bisa terpenuhi tadi kebutuhan-kebutuhan psikologis, bagaimana dia jauh dari orang tua itu, hal seperti itu tuh bisa tertangani oleh komunitas yang saling menguatkan gitu ya, lingkungan yang kondusif yang bisa menguatkan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya. Apa yang bisa kita lakukan maka kita upayakan gitu, seperti itu ya. Jadi kebutuhan akan lingkungan yang mendukung ini harus diantisipasi sejak maba gitu ya datang ke sini, sehingga memang kalau sudah ada dalam lingkungan pembinaan, permasalahan itu bisa dibicarakan sesama teman perempuan lagi ketika ada masalah sebagainya, itu bisa di-sharingkan gitu ya, dan itu bisa teratasi itu secara pribadi. Jadi tidak hanya berangkat dari kitanya secara personalnya gitu ya, perempuan bagaimana tentunya menjaga diri gitu ya, hal-hal seperti itu pun tetap harus kita upayakan. Selain itu juga tadi gitu ya, usulan kepada organisasi-organisasi yang memiliki kewenangan gitu ya, bagaimana kita tadi ya berangkat bersama. Jadi emang peran senior itu sangat penting banget ya buat pembentukan lingkungan mahasiswa kita. Jadi itu salah satu saran yang bisa kita lakukan ya, salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan pergaulan kita nih ya, untuk sebagai mahasiswa yang ada di perantauan gitu, karena nggak ada orang tua ya. Dan tadi gitu kan secara psikologis kita memang butuh perhatian, sudah fitrahnya gitu. Jadi memang harus ada lingkungan yang membantu kita untuk karena itu akan berpengaruh nih nanti dalam persiapan kita untuk menjadi seorang istri itu gitu kan. Yang selanjutnya juga persiapan untuk menikahi ya Teh ya. Ada yang bertanya-tanya nih, gimana sih kita dikategorikan siap dalam menikah gitu? Gimana sih Teh emang seharusnya? Iya, jadi kalau ada dalam sebuah disitu ya syabab manistoto amin kumulba'ah hayyatazawaj. Jadi sebetulnya kalau untuk pemuda gitu ya, itu kan hitobnya kepada pemuda, tapi sebetulnya untuk ya pemudi juga ya. Ketika sudah mampu secara organ reproduksi ya, kalau perempuan menstruasi sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi gitu ya, balik udah balik gitu, usia balik, maka secara fisik, secara organ reproduksi dia sudah siap menikah. Kan tetapi secara psikologis gitu ya, nah ini seperti apa? Jadi menikah itu ya harus disiapkan gitu ya. Kalau ditanya, nggak ada orang yang bisa menjawab dengan lantang saya sudah siap nikah gitu, tidak akan gitu ya. Akan tetapi ketika tandanya orang yang sudah siap menempuh gitu ya pernikahan itu, ketika memang hal tentang menikah ini sudah mengusiknya, ketika sudah teman ngobrol serumahnya sudah tidak nyambung misalnya ya, dia sudah kok
ada merasa hampa, terbersit keinginan untuk menikah gitu ya. Nah disitulah dia sudah insya Allah siap menuju pernikahan. Akan tetapi tadi ya ingat bahwa pernikahan itu memang harus dipersiapkan. Saya selalu menyampaikan di forum banyak akhwat yang belum nikah bahwa ketika seseorang yang normal ya, mohon maaf ya, itu tidak mengharapkan hidup jomblo. Artinya apa? Artinya kehidupan terpanjang dia akan dihabiskan ketika dia sudah menikah. Betul nggak? Memang lebih banyak itu usia kita setelah menikah kan? Harapannya. Artinya memang kehidupan, menjalani kehidupan untuk menjadi seorang istri, seorang ibu itu lebih aula untuk dipersiapkan secara matang gitu, daripada peran-peran kehidupan yang kita jalani selain itu gitu. Kalau untuk menikah ada nggak gitu? Kita mempersiapkan secara khusus bagaimana sih menikah itu, bagaimana untuk menjadi seorang istri yang baik itu, bagaimana menjadi ibu yang baik itu. Di sini kan menjadi seorang istri yang baik itu berarti kita harus mengenal bagaimana laki-laki itu yang akan menjadi pasangan kita gitu. Nah ini luar biasa gitu. Setelah saya belajar di Family Academy itu, saya betul-betul baru menyadari laisa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Laisa dzakaru kal unsa. Dan ini saya baru ngeh gitu kan. Selama ini bisa jadi saya sebagai seorang istri berbicara dengan suami saya itu seperti saya berbicara dengan teman saya yang perempuan, padahal suami saya laki-laki. Gak sama gitu cara kita berbicara, ngobrol gitu ya, karena kemampuan gitu ya beda gitu antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada satu buku yang ditulis gitu ya, sangat unik, judulnya saja sangat unik, Zawj Rajul wa Zawjah Imro'ah. Artinya buku ini ingin menegaskan bahwa suami itu adalah laki-laki dan istri itu adalah perempuan. Kedua-duanya memiliki karakter yang sangat berbeda, dan dari sini aja harus kita memahami gitu ya, karakter laki-laki itu seperti apa, karakter dasar yang diciptakan oleh Allah, sehingga nanti kita bisa di situ timbul saling memahami gitu ya, bagaimana ini menjadi istri yang baik gitu. Ternyata banyak sekali gitu ya hal-hal yang harus kita ketahui. Selain itu juga ya Teh ya, sekarang kejadian yang terjadi di mahasiswa kita ini bahwasanya banyak yang tadi udah disinggung di awal ya, karena pergaulan bebas ini akhirnya banyak mahasiswa kita yang berpacaran gitu ya, atau dia berteman tapi berlebihan tapi tetap tanpa status seperti itu. Banyak yang seperti itu, akhirnya di sini dia berpikir lebih baik aku putuskan atau aku menikah, sedangkan menikah aku belum siap, aku putus juga nggak siap lah. Gimana tuh Teh? Gimana ya menyingkapinya itu? Masya Allah ya, saya kadang bingung berbicara di mahasiswa ini karena memang rata-rata insya Allah backgroundnya pesantren ya. Iya, mau juga di sini belajar juga. Jadi kalau kita berbicara bagaimana sih hukumnya pacaran itu ya, semua insya Allah sudah pada paham ya bagaimana Islam memandang ini gitu ya. Saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman mahasiswi di sini, kalau memang sudah seperti itu bagaimana sih gitu ya. Yuk kita cari gitu ya, arahan dari Rasulullah seperti apa sih. Ini saya dapat sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah bersabda itu, lam arad lil mutahabaina misla an-nikah. Jadi tidak aku melihat bagi dua orang yang saling mencintai itu solusinya saling menikah gitu. Sementara mungkin menikah pun ini butuh kesiapan gitu ya. Ya kalau belum siap ya jangan bermain air gitu ya istilahnya. Kalau belum siap berenang ya udah jangan main air gitu. Saya hanya ingin memberikan sharing itu saja. Yang kedua, saya dapat dari ini ya, Dr. Usama di Family Academy, kata beliau, gimana sih tandanya gitu orang yang serius ya, laki-laki yang serius menikah, serius menjalin hubungan kasih itu tujuannya untuk menikah gitu. Di antaranya itu kalau memang sudah siap untuk menikah itu, laki-laki dia akan minta ke orang tuanya langsung, tidak ke perempuannya. Karena kenapa? Di dalam Islam kenapa perempuan itu ketika ada yang mengkhitbah dia ke orang tua? Karena ternyata secara psikologis perempuan itu sulit untuk memutuskan. Makanya kenapa ke walinya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau memutuskan dia sendiri karena dia siap dengan konsekuensi dari pilihannya. Tapi kalau perempuan untuk memutuskan sesuatu dia harus sharing dulu dengan yang lain. Makanya kenapa khitbah di dalam Islam ini ke wali gitu. Karena memang ya itu menjaga bagaimana Islam menjaga karomatul mar'ah, menjaga kemuliaan seorang perempuan. Kemudian yang kedua itu apa? Kalau betul-betul siap menikah, maka dia siap dengan konsekuensi memberikan nafkah.
Artinya apa? Secara finansial ada kesiapan untuk memenuhi itu. Bukan harus mapan, karena di dalam Al-Quran kan ada iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau memang betul-betul gitu ya melangkahnya ini karena Allah, maka ini iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih, maka Allah yang akan mencukupkan. Tapi harus diimbangi dengan kesiapan mencari pintu-pintu rezeki ya, yang halal. Apa istilahnya, menggali skill, kemampuan, kemudian melatih ya entrepreneurship-nya, bagaimana berwirausaha gitu. Itu harus disiapkan gitu. Terlihat indikasi kesiapan secara finansial itu bukan dalam arti mapan gitu ya. Jadi maksudnya ada kesiapan-kesiapan gitu ya. Secara finansial ada itu tanda-tanda itu gitu ya. Tahu pintu-pintu rezeki, secara skill dia sudah terasah seperti itu. Jadi yang serius gitu ya ke arah pernikahan tuh minimalnya 2 tanda itu sajalah gitu ya dilihat. Jadi kalau yang masih disuruh menghadap orang tua, banyak sekali alasannya, itu berarti tanda-tanda udah dia nggak siap, dia nggak serius gitu. Nggak serius, itu cuma ingin menghagas. Dan kita sebagai seorang perempuan ini sangat mahal sekali di dalam Islam ya. Bayangkan Allah menghalalkan gitu. Kita sebagai perempuan untuk yang non-muhrim itu halalnya hanya dengan akad ya. Bagaimana senyum lepas kita gitu ya, canda tawa kita itu bisa dinikmati oleh yang bukan muhrim itu hanya dengan pintu akad. Itu sangat mahal sekali kalau kita mau menelaah gitu ya dari hal ini gitu. Tapi jadi gimana ya Teh? Karakter istri sholihat dalam rumah tangga itu seperti apa sih sebenarnya Teh? Jadi kalau kita berbicara tentang gimana sih istri sholihah, berarti standarnya bukan standar kita lagi. Kalau udah sholihah itu standar Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi kita intip aja dulu gitu dari hadisnya seperti apa. Kalau kita lihat hadis Rasulullah itu kan ada al-mar'ah as-sholihah itu idza nazara ilaiha sarratka. Jadi ketika suami itu melihat perempuan itu maka dia akan menyenangkan gitu. Kemudian apa lagi? Wa idza amaraha ata'at. Kalau diperintahkan dia taat gitu ya. Kemudian wa idza ghaba anhu hafizathu. Ketika suaminya enggak ada maka dia akan menjaga dirinya, menjaga anaknya, menjaga hartanya. Tadi kan karakter istri solehah itu kalau dilihat dari hadis ini, kalau dilihat dia menyenangkan, kalau diperintah dia taat, kalau suaminya nggak ada dia menjaga gitu ya, menjaga dirinya. Nah, urusan taat terhadap suami ternyata ini adalah menjadi pintu masuk surga. Dalam hadis yang lain itu apa? Idza sholatil mar'ah khamsaha wa shomat syahraha wa hafizat farjaha, kemudian apa? Wa ata'at zaujaha dakhala jannah. Dari 4 hal ini untuk masuk ke surga ternyata salah satu di antaranya adalah taat kepada suami. Artinya rubu' tarik ilal jannah itu lewat pintu ketaatan kepada suami. Dan mungkin kalau akhwat yang baca ini, gampang ya jadi istri salihah, cuma taat sama suami gitu ya. Kan tetapi dalam tatanan realnya ada tantangan yang harus dihadapi oleh dia sendiri. Jika taat kepada suami, bayangkan satu perintah yang dia itu bukan sebuah maksiat, maka harus taat. Meskipun perintah ini bertentangan dengan keinginan seorang perempuan. Ini yang berat. Makanya kenapa perempuan ini bisa masuk surga aja dari pintu ini ketaatan kepada suaminya. Kalau dalam hadis yang lain itu, fima ma'nahu, seorang perempuan itu ketika dia meninggal dan diri iya. Dan suaminya ridho kepada dirinya, maka dakhala jannah. Itu keriduan suami. Dan ternyata tadi gitu ya, kita mungkin menganggapnya ya, dulu saya juga secara waktu garis mungkin menganggapnya udahlah, cuma mau doang taat sama suami, taat doang apa dia mau kita ini. Ternyata memang hal yang di sini kita ada semacam menafikan ego kita. Ketika kita taat kepada suami, nah ini nih yang beratnya itu di sini gitu ya. Misalnya kita ingin A gitu ya, tapi suami menginginkan B. Selama yang B ini bukan maksiat kepada Allah, maka jatuh ke sini. Kalau memang ingin masuk kategori maka solihah, masuk surga dari pintu ini harus taat gitu ya, seperti itu. Di sini juga butuh kematangan emosi. Bagaimana kita memanage emosi kita, memanage keinginan-keinginan kita sehingga itu tidak berbenturan. Satu kunci barangkali ya, ini saya dapatkan di Family Academy, kunci yang harus dipegang itu
al-khilaf az-zawjiyah, pertentangan suami istri atau pasangan itu hanya berkisar di antara yang hak dan al-ahaq, yang benar dengan yang paling benar. Jadi tidak ada antara yang benar dengan yang salah. Jadi sekalipun perintahnya di dalam hadis ini kita taat kepada suami, misalnya dalam hal yang kita berbeda pandangan tapi bukan dalam maksiat, maka insya Allah pandangan suami yang akan kita taati ini itu tidak akan jatuh kepada sesuatu yang salah. Insya Allah kita berharap seperti itu. Kalau sudah jelas ya bentuk pilihan suami itu adalah kemaksiatan, nah itu tidak ada ketaatan gitu ya kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi tadi udah dipaparin juga ya teman-teman kriteria istri solihah tadi. Nah lantas gimana nih Teh kalau kita pengen jadi istri solihah tapi tidak mengganggu akademis kita gitu kan, tidak mengganggu kegiatan dakwah kita dan sebagainya, tuh gimana Teh? Saya dulu sempat dapat kayak hikmah ya atau prinsip. Dulu tuh ada, saya mengenal Sarah Abdurrahman. Dulu tuh menikah, kalau menurut saya ya, menikah dini. Menikah ketika masa kuliah gitu. Jadi kata beliau, tidak ada dua kebaikan yang ketika semuanya dijalani, dua kebaikan ini landasannya karena Allah, maka tidak akan bertentangan. Jadi permasalahannya menikah dengan akademis itu ya tidak bisa dibenturkan gitu ya. Dua-duanya baik, tapi seberapa kesiapan memanage. Dia memutuskan menikah ketika kuliah, artinya dia sudah membayangkan bagaimana konsekuensinya. Berarti dia sudah menyiapkan strateginya. Dan yang lebih penting dari itu semua, karena statusnya sudah menikah, maka adalah komunikasi dengan pasangan, dengan suami dalam hal ini. Ridho suami, apapun dikomunikasikan, keinginan-keinginan, gitu, cita-cita. Karena ketika suami sudah ridho, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan, insya Allah. Jadi intinya itu ya, jadi kita tetap bisa berakademis selama itu memang di naungan ridho suami, itu karena itu paling penting ya, bener banget. Nah, jadi itu karena kita posisinya mahasiswa ya di sini ya di Mesir di perantauan, jadi memang harus dipikirkan juga manajemen waktunya dan finansial juga gitu ya. Karena kita mahasiswa di sini, jadi untuk masalah pencarian nafkah ya Teh, ini Teh sebenarnya apakah seorang istri juga berkewajiban mencari nafkah atau seharusnya seperti apa Teh? Untuk kewajiban sebetulnya untuk mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki. Pastinya iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima tadi ya, fadlullahu ba'dikum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Saya sangat mencatat sekali apa yang disampaikan oleh terutama itu di Female Academy. Kata beliau, sebetulnya adanya hak dan kewajiban itu hanya dalam dunia pekerjaan. Kalau dalam rumah tangga, yang ada itu bukan hak dan kewajiban, tapi kita mengetahui hak dan kewajiban itu untuk kita bisa menunaikan hak orang lain yang ada dalam diri kita. Dalam arti seperti ini, betul ya, nafkah itu adalah kewajiban laki-laki. Tapi tidak lantas ketika kesulitan suami dalam mencari nafkah itu ya istri nggak mau tahu gitu. Nggak mau tahu, itu kan udah menjadi kewajiban kamu gitu istilahnya sebagai seorang suami. Kalau sudah memang kita pun bisa, kita punya skill, kita punya kemampuan gitu ya untuk membantu suami, itu tidak ada masalah gitu. Selama memang tadi gitu ya, suami pun ridho, ada izin suami. Karena ada suami yang merasa mungkin secara kemampuan ya terbatas, tapi tidak ingin juga gitu istrinya terlibat. Biarlah itu urusan aku gitu, aku yang akan memenuhi semuanya. Tidak mau istrinya ikut terlibat gitu ya, seperti itu. Ya berarti di sini bagaimana istri memanage biar qanaah terhadap apa yang diberikan, nafkah yang diberikan oleh suami. Karena kewajiban memberikan nafkah itu kan disesuaikan dengan memang kemampuan dari suami itu sendiri. Secara hukum memang kewajiban itu ada di pundak suami. Tapi ketika dalam realita istri tidak terpenuhi misalnya, nah itu tidak masalah ketika semuanya dikomunikasikan. Gitu. Jadi memang itu ya komunikasi juga ya dalam hal ini. Karena memang istri juga harus bisa pintar-pintar manage uang seberapapun itu yang dikasih oleh suaminya. Bener banget. Alhamdulillah ini udah sampai di penghujung bincang-bincang kita ya. Teh Ai makasih banyak atas segala waktunya. Insya Allah semoga yang kita bahas, yang kita bincang pada hari ini bermanfaat
bagi banyak orang gitu ya, dan kembali buat Anda sendiri juga gitu, buat kita semua gitu. Semoga aja bisa diambil manfaatnya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan reminder juga buat kita semua gitu ya, insya Allah. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada banyak kesalahan sama tapi juga mungkin obrolannya kemana-mana. Insya Allah dapat poinnya, insya Allah gitu ya. Dan teman-teman mungkin sampai di sini bincang-bincang kita kali ini. Insya Allah kalau misalnya ada kesempatan lain nih kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan kalau misalnya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan apa gimana, bisa DM di Instagram kita gitu ya. Oke, dari sini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya teman-teman buat nonton kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.